Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Baharudin dengan nomor NIM 1872050071 dengan program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menunaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan dengan tema laporan perubahan ekuitas, pengertian, dan contohnya. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu Ibu Esmerita SPD MPDE. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Apa yang dimaksud dengan laporan perubahan ekuitas? Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Terus, apa sajakah isi laporan perubahan ekuitas? Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Laporan ini terdiri atas beberapa elemen, diantaranya modal awal, periode atau penambahan dan pengurangan selama satu periode, dan modal akhir periode. Apakah yang harus dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas? Laporan perubahan ekuitas disusun untuk menyajikan untuk setiap komponen ekuitas saldo awal, setiap kenaikan selama periode tersebut, setiap penurunan selama periode tersebut, dan saldo akhir. Terus, apakah laporan perubahan modal sama dengan laporan perubahan ekuitas? Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama satu periode tertentu. Contoh laporan perubahan modal pada perusahaan dagang. Seperti apa yang dilaporkan laporan keuangan, perubahan ekuitas, dan contoh laporan perubahan modal pada perusahaan dagang yang benar. Bagaimana cara menghitung modal akhir dengan rumus modal akhir? Laporan perubahan modal adalah merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Laporan ini disusun setelah neraca lajur atau kertas kerja dan laporan laba rugi telah tersedia. Karena sumber data laporan ini terkait dengan laba bersih atau rugi bersih yang berasal dari laporan laba rugi. Alasan utama dari pembuatan laporan perubahan modal adalah pencatatan perubahan keuangan yang terjadi di perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu sehingga memudahkan kinerja perusahaan. Contoh laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau disebut juga sebagai laporan perubahan modal merupakan bagian dari laporan keuangan pada siklus akuntansi. Pada perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, laporan perubahan ekuitas atau modal berfungsi untuk mengetahui bagaimana penggunaan modal pada suatu perusahaan itu. Selain itu, laporan perubahan modal juga memiliki beberapa fungsi serta manfaat bagi perusahaan, yaitu yang pertama, sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi. Yang tiga, merekam dana yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi. Yang keempat, menyajikan data perubahan modal kerja. Komponen penyusunan laporan perubahan modal perusahaan dagang. Sumber data informasi akuntansi dalam penyajian laporan perubahan modal diperoleh dari neraca lajur, kertas kerja, worksheet secara rinci. Di antaranya, pertama, modal awal dilihat dari neraca saldo. Yang kedua, tambahan investasi jika ada dapat diperoleh dari jurnal penyusunan. Yang ketiga, laba bersih dapat dilihat pada laporan laba rugi sebelah debit atau bisa juga dilihat dari
neraca lajur pada kolom laba rugi. Yang keempat, kebijakan akuntansi yang berubah. Sedangkan yang kelima, pengaruh koreksi kesalahan pada periode sebelumnya. Dalam mengkoreksi data yang disajikan harus dipisah sebagai pembanding dan penyesuaian. Yang keenam, dividen. Pembayaran dividen yang dikeluarkan dalam periode tersebut harus dikurangkan dari ekuitas pemegang saham. Yang ketujuh, perubahan revaluasi. Dan kedelapan, data FRAPE atau pengambilan pribadi dapat diambil dari lajur neraca sebelah debit. Yang kesembilan, rugi perusahaan dapat diambil dari lajur laba rugi sebelah kredit atau hasil dari perhitungan laba rugi. Yang ke-10, saldo akhir. Contoh rumus laporan perubahan modal perusahaan dagang. Jika saldo laba, maka rumus yang digunakan adalah rumus modal akhir. Lalu cara menghitungnya dengan rumus modal akhir adalah sebagai berikut. Rumus modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi FRAPE. Namun jika saldo rugi, rumus yang digunakan adalah rumus modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi bersih ditambah FRAPE. Contoh membuat laporan laba rugi PT Surat Kabar Lamakom. Di sini ada pendapatan, total dari pendapatan, beban pokok pendapatan. Satu contoh misalnya total dari pendapatan 50.490.000 dikurangin 292.000 dari total beban pokok pendapatan, dan laba kotornya menjadi 50.198.000. Nah, sedangkan beban operasional itu 1.500.000 ditambah 937.500 menjadi 2.437.000. Setelah itu menjadi 47.761.000. Nah, sedangkan beban lain juga nggak ada, pendapatan lain juga nggak ada. Jadi kesimpulan untuk laba rugi itu komprehensif untuk periode ini adalah 40.761.499 rupiah. Sedangkan contoh laporan perubahan modal adalah di sini masing-masing ada modal saham, tambahan modal di setor, laba ditahan, dividen, pendapatan komprehensif dan lainnya atau ekuitas saldo awal. Di sini totalnya menjadi 408.512.500. Jadi pergerakan dari nilai tersebut menjadi 350.700.000 rupiah. Itu untuk laporan perubahan modal PT Surat Kabar Lamakom. Contoh dari laporan perubahan modal. Demikianlah paparan tugas UTS PPT ini. Mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.